Pemanasan global atau global warming adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi semakin ekstrim dan tidak menentu. Peneliti berkata bahwa penyebab utama pemanasan global adalah karena ulah manusia yang telah berkontribusi menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. Pada intinya, pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang tentu disebabkan oleh gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Pemanasan global bukanlah teori belaka, namun sudah terjadi dan dampaknya akan terus bertambah buruk dari tahun ke tahun. Berikut ini beberapa dampak dari pemanasan global, yaitu kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefektif besar pada ekosistem. Yang kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Yang ketiga, musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia, musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Yang keempat, siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang menjadi berubah karena musim dan iklim yang menjadi tidak menentu, maka migrasi binatang menjadi berubah. Selain itu, siklus hidup tanaman juga akan berubah. Yang kelima, musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah khatulistiwa. Perubahan iklim adalah pergeseran statistik atau rata-rata jangka panjang cuaca. Perubahan iklim sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, juga diperjelas bahwa perubahan iklim mungkin karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal atau ulah manusia yang terus-menerus mengubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan. Penyebab terjadinya perubahan iklim dipengaruhi oleh perbuatan manusia melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Perbuatan perubahan iklim ini dapat terjadi antara lain, yaitu menggunakan tenaga listrik thermal power plant atau menggunakan bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan bermotor yang bahan bakar fosil yang mengeluarkan CO2, bahan industri yang diciptakan menggunakan bahan bakar fosil yang mengeluarkan CO2, dan sampah. Menggunakan sampah tidak terurai seperti plastik yang akan menciptakan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan yang tinggi. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Meningkatnya wabah penyakit. Kenaikan suhu curah hujan dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit yang mematikan, seperti malaria dan demam berdarah. Musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es kutub. Dampak perubahan iklim berbeda di setiap daerah di dunia karena bergantung pada posisi geografis dan kondisi keikliman pada skala lokal. Efek yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini sangat besar pada kehidupan sosial ekonomi manusia maupun penghuni bumi lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 Medclim ingin mewawancarai cutting angkatan 3 yang bernama Putri Gandari. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Kak Putri, pada zaman sekarang apakah Kak Putri merasakan bahwa di sekitar Jakarta maupun Jabodetabek itu cuacanya sangat panas atau dingin? Saya jawab nih ya. Kalau berbicara tentang cuaca dan iklim, yang pastinya itu dia itu sangat jauh berbeda. Jelas-jelas cuaca aja artinya dan iklim itu berbeda. Nah, kalau cuaca itu dapat diprediksi setiap harinya, setiap jamnya. Namun berbeda sekali dengan iklim nih. Kalau iklim itu artinya apa? Keadaan cuaca rata-rata pada suatu daerah yang luas dalam waktu yang relatif lama. Kenapa Kak begitu? Kok waktunya relatif lama? Nah, perubahan itu dia itu dapat diartikan secara matematiknya loh. Jadi dari unsur iklimnya itu ada parameternya. Apa parameternya? Itu ada suhu udara, curah hujan. Iklim itu periode waktunya dasawarsa. Yang saya ketahui dasawarsa itu apa? Kalian tahu gak sih dasa? Dasa itu 10. Bahkan iklim itu terjadi itu dalam periode waktu itu 10 tahun sekali, bahkan hingga jutaan tahun sekali. Nah, perubahan iklim ini diawali terjadinya apa? Ayo, kalian pasti tahu yang saat ini di Indonesia kita ini sedang mengalami apa? Mengalami pemanasan global. Kalian tahu gak sih pemanasan global itu apa? Pada tahu gak sebelumnya pemanasan global itu apa? Nah, kalau kalian nggak tahu, aku mau ngejelasin nih, setahu aku aja. Gitu. Pemanasan global itu kondisi di mana terjadinya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari apa? Yang pertama, ada karbon dioksida. Terus yang kedua ada gas metana. Yang ketiga itu ada nitrogen. Nah, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca ini di atmosfer ini semakin meningkat. Nah, peningkatan gas rumah kaca ini disebabkan oleh banyak hal-halnya nih. Tadi kan ada karbon dioksida, metana, dan nitrogen nih. Apa aja sih yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca ini? Nah, yang pertama itu pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor. Nah, itu akan menghasilkan apa asapnya? Asapnya itu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Terus penggundulan hutan. Kenapa sih penggundulan hutan ini dapat merupakan salah satu peningkatan gas rumah kaca juga? Kenapa kalau hutannya digundulin, pasti kan kita akan kekurangan oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan setiap hari. Lalu setiap hari kita misalkan terjadinya pembakaran bahan bakar fosil nih. Misalkan kalian menggunakan sepeda motor dari ke kampus aja nih, dari rumah ke kampus aja kalian udah termasuk apa tuh? Termasuk dari peningkatan gas rumah kaca ini. Terus apalagi nih? Penggunaan tata lahan dan kegiatan pertanian itu juga menyebabkan salah satu penyebab dari peningkatan efek gas rumah kaca. Nah, yang sering didengar ini apa nih? Penggunaan aerosol. Pasti kalau penggunaan aerosol ini kalian tahu gak sih aerosol itu apa? Yang sering kalian pakai setiap hari. Misalkan deodoran. Itu ada zat aerosolnya itu. Terus juga apa? Pengharum ruangan. Itu termasuk dari apa? Peningkatan dari gas rumah kaca. Itu aja sih kalau yang diketahui dari iklim nih. Kenapa iklim itu sangat menyambung banget nih sama apa sih gas rumah kaca itu? Pemanasan global. Itu salah satu penyebabnya dari perubahan iklim, yaitu pemanasan global. Saya kira itu aja kalau terkait dari apa itu perubahan iklim.
Tadi Kak Putri bilang bahwa dalam bidang pertanian itu dapat mempengaruhi pemanasan global kan? Oh Nah, iya. itu disebabkan gara-gara apa? Disebabkan kenapa bisa bidang pertanian menyebabkan pemanasan global? Apakah dari Oh, alat jadi kan tadi seperti traktor, seperti gitu, atau Jadi apa? gini, dalam kegiatan pertanian itu kan dia nih zaman sekarang ini kan udah canggih. Gak mungkin bukan gak mungkin, tapi jarang sekali kan yang memakai kerbau. Nah, kebanyakan para petani dan peternak itu menggunakan alat yang sudah canggih. Misalkan apa? Untuk membajak sawah aja dia udah tidak memerlukan kerbau lagi. Nah, ketika dia membajak sawah, pasti dia membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Macam-macam. Mungkin ada yang dari bensin, ada yang dari solar, ada yang dari apa. Nah, hal itu menyebabkan keluarnya asap. Asap dari dia ketika dia itu membajak sawah itu kan pasti menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu akan mengeluarkan asap juga lah pastinya. Terus udara asap itu terbang ke udara. Nah, udara itu bisa menjadi karbon dioksida. Nah, kenapa kalau peternakan nih? Nah, peternakan itu kalian tahu peternakan sapi. Nah, yang paling sering banyak itu adalah peternakan sapi. Kenapa? Nah, dari sapi ini mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu akan menghasilkan gas, namanya itu gas metana. Kalian bisa search di Google deh, kenapa sih gitu kalau peternakan itu bisa menyebabkan peningkatan gas rumah kaca kayak gitu. Ayo, ada lagi yang ingin ditanya? Lalu dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim bagi kehidupan itu apa aja, Kak? Kalau ditanya dampak, pastinya banyak sekali. Kembali lagi tadi penyebabnya. Ketika ada penyebab, pasti ada dampaknya. Yang pastinya tadi kan apa tuh? Penggunaan aerosol kan? Ya gitu. Kalian tahu kan penggunaan aerosol? Ya berarti itu dia akan meningkatnya. Bentar, aku akan skrip aku. Ada meningkatnya suhu di berbagai daerah. Itu khusus yang buat tadi penggundulan hutan. Terus dia itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor juga. Terus juga meningkatnya penyebaran wabah penyakit. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nih, ketika kita penggunaan tata lahannya tidak tertata dengan baik, itu tuh akan timbul berbagai macam penyakit. Penggunaan bahan bakarnya juga, terus juga akan kalau dari dampak iklim ini nih yang paling utama ini dia akan meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Karena iklim ini tidak dapat diprediksi, dia itu terjadinya dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga jutaan tahun lamanya gitu. Kalau ditanya dampak ini sangat banyak sekali dampaknya gitu. Mungkin yang saya ketahui untuk saat-saat ini sih itu aja gitu. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Kak Putri untuk mencegah pemanasan global ini? Untuk mencegah pemanasan global, tadi kita kembali juga ke penyebabnya. Tadi kan ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ya, itu bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama itu dari pembakaran bahan fosil ini mulailah kita beralih ke kendaraan pribadi. Bisa kita menggunakan kendaraan umum, bersepeda maupun berjalan kaki. Kenapa kayak gitu, Kak? Gitu. Nah, itu tadi upaya kita mengurangi peningkatan pemanasan global yang terjadi pada bumi kita. Terus saat ini kalian tahu nih, pasti tahu banget. Sekarang ini kita sudah mengurangi plastikan. Nah, itu kita dari situ aja kita udah
upaya dari dalam diri kita sendiri nih, mengurangi penggunaan plastik plastik belanja gitu. Kita dari rumah itu harus yang bisa didaur ulang, mungkin membawa tas belanja sendiri gitu. Terus juga membawa botol minum sendiri, itu upaya yang diri kita lakukan saat ini aja. Terus juga menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Terus juga hindari membakar sampah, kan karena kalau membakar sampah juga mengakibatkan polusi gitu, akan menimbulkan gas karbon dioksidanya juga. Terus kurangi penggunaan aerosol. Mungkin dari aerosol ini kenapa harus dikurangi? Kan saat ini kan kita harus instan ya. Mungkin bisa diganti misalkan dengan ketika kita ingin mengharum ruangan di rumah kita nih, bisa kita ganti boleh dari bunga lavender ataupun bunga kemuning yang lebih yang lebih signifikan, jadi tidak mengganggu polusi udara kayak gitu. Terus apalagi Kak, terus juga ini yang lebih penting sih, jadi kita harus memilah sampah. Kenapa sih kalau kita jalan-jalan ke Jakarta luar, mungkin di mall gitu, ada sampah yang berbeda-beda jenisnya, organik, non-organik maupun sampah medis atau apa. Kenapa harus kita seperti itu? Kalau menurut aku sih itu sangat bagus ya, dipisah kayak gitu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan kita sampah organik dan non-organik itu bisa didaur ulang. Jadi kan kita tadi ada itu upayanya itu kan tidak membakar sampah. Otomatis kalau kita membuang sampah nih, kita akan ke TPS, tempat pembuangan sampah. Terus ada namanya TPSA, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, dari tempat pembuangan sampah akhir itu pastinya nanti sampah kita itu akan dibakar. Sedangkan kalau kita berlebihan pembakarannya itu dapat mempengaruhi pemanasan global juga. Maka dari itu, dari dalam diri kita sekarang nih, mungkin pemerintah sudah berupaya memilah sampah organik, non-organik. Itu tujuannya itu biar bisa didaur ulang lagi gitu. Jadi nggak akan terbuang begitu aja gitu. Jadi kan untuk pembakaran sampahnya juga agak berkurang kayak gitu. Apa ada lagi? Tahu kurang jelas? Sudah Kak, sangat jelas sekali. Oh iya. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kak Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk kelompok kita. Sekian dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.